Yang kami hormati Bapak-bapak jemaah pengajian Miftaul Jannah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat taufik hidayahnya dan inayahnya pada kita semua, di mana hingga kini kita masih diberi iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat hadir berkumpul bersama dalam pengajian rutin Senin malam di tempat ini. Lalu sholawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Allahumma amin. Seperti biasa, marilah majelis ini kita awali dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu kajian-kajian Islam dan tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustaz Ghazali. Kepadanya kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallahi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, yang pertama dan utama mari kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan iman dan Islam, diberikan sehat dan sempat, sehingga kita malam hari ini bisa menghadiri majelis taklim, bisa menghadiri tempat di mana para malaikat itu selalu mendoakan kita selama kajian ini berlangsung. Ya, kita didoakan untuk mendapatkan rahmat dari Allah, kita digugurkan dosa-dosanya sejauh kita melangkah, dan tentunya kita berharap itu semua akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sama-sama aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat serta seluruh pengikutnya termasuk kita di dalamnya. Semoga Allah karuniakan kepada kita semua istiqomah untuk menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan beri kesembuhan. Saudara-saudara kita yang rezekinya sempit, semoga Allah lapangkan rezekinya dan beri keberkahan. Saudara-saudara kita yang punya banyak masalah, mendapatkan ujian, semoga Allah angkat dan beri solusi serta kesabaran sehingga bisa menjadi amal kebajikan. Dan mari kita doakan anak-anak kita, pasangan kita, semoga menjadi saleh dan salihah, bisa menemani kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat, sehat, bahagia semua, ya? Bahagia. Tidak ada yang susah? Enggak, tadi di luar susah. Tadi di luar susah. Punya masalah enggak Bapak dan Ibu? Walah, ada. Jangan ditanya. Jangan ditanya. Boleh saya bertanya? Boleh. Kenapa kita punya masalah? Atau kenapa hidup ini selalu menghadirkan masalah? Kira-kira apa? Kenapa Bapak dan Bapak sekalian? Ada yang bisa? Kenapa kita hidup ini punya masalah? Karena kita hidup sehingga mendapatkan, kalau mati? Enggak. Oh, semakin banyak masalahnya yang mati dikira. Emangnya kan kita di dunia toh
justru mati yang paling punya masalahnya. Yang hidup nggak tahu sini. Pertanyaannya makanya saya tanya, kenapa kita hidup ini punya masalah? Kalau hidup mati, Jawabannya sederhana, karena kita salah, maka hasillah masalah. Contoh, nggak punya duit masalah enggak? Salahnya nggak punya duit. Kalau punya duit masalah enggak? masalah. Terkait semula duit saya kira enggak jadi masalah duit. Ya, bojo kita masalah bukan? Bojo kita, ya, itu mendatangkan masalah enggak? Salah nih bojo. Enggak punya bojo masalah bukan? Masalah, salah enggak punya bojo. Jadi setiap salah yang kita lakukan selalu menghasilkan masalah. Paham Bapak-bapak? Sekali lagi saya ulangi, kenapa hidup kita ini bermasalah? Karena kita punya salah. Kalau kita tidak punya salah, tidak akan ada masalah. Benar apa enggak Bapak dan Ibu? Ya, kalau kita tidak punya salah, kita tidak akan pernah menemukan masalah. Karena kita melakukan salah, maka masalah itu lahir. Sepakat? Sepakat Bapak? Iya. Pertanyaannya kemudian bagaimana cara agar kita tidak salah? Hah? Harus benar. Udah benar jawabannya. Ya, standar benar itu apa? Kan pertanyaan seperti itu. Allah dan Rasul. Kata kuncinya itu sebenarnya. Maka judul saya berikan malam hari ini Jimat Khalilullah, bukan haleluya. Jimat haleluya. Jimat Khalilullah. Jimat itu apa jimat? Siji di rumah. Ya. Jimat siji di rumah. Apa yang di rumah? Khalilullah. Bagaimana agar kita itu disayangi oleh Allah. Nah, nanti Khalilullah itu sebenarnya gelar yang diberikan Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim alaihissalam itu diberi gelar apa? Khalilullah, orang yang disayang atau orang yang menjadi kekasih Allah. Kira-kira ya, apa yang menyebabkan Ibrahim alaihissalam itu menjadi kekasih Allah? Satu, pada menang baik sih langsung aja lah. Satu, kenapa Ibrahim dijadikan Khalilullah? Karena dia punya karakter dalam hidupnya selalu mengedepankan urusan-urusan yang diperintah oleh Allah. Ya, dia selalu mengedepankan perintah-perintah Allah. Ketika Allah memerintah, dia tidak mikir-mikir dulu. Karena ini adalah perintah Allah, maka saya harus lakukan, saya harus utamakan. Ini alasan pertama kenapa Ibrahim alaihissalam dikasih gelar apa? Khalilullah, kekasih Allah, karena Ibrahim mengutamakan perintah Allah lebih dulu dibanding dengan keinginan hawa nafsu atau keinginan yang sifatnya duniawi. Bagaimana dengan kita, bapak-bapak sekalian? Ya, apakah kita juga seperti itu? Coba lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam ketika baru punya anak Ismail diperintahkan oleh Allah untuk menuju lembah yang tidak ada pepohonan, tidak ada tetumbuhan, ya, tidak ada rumah begitu gersang. Ya, di mana itu?
di Makkah Al-Mukarramah, ya. Karena ini perintah Allah, Ibrahim melanjutkan melaksanakan apa yang diperintah tanpa protes. Coba bayangkan kalau kita baru punya anak dan anak itu anak yang kita tunggu-tunggu, kan Ibrahim ketika itu kan sudah tua, ya, diberikan oleh Allah anak Ismail alaihissalam, ya. Coba kalau kita bagaimana, ya, komplain dulu apa sami'na wa ata'na, komplain kita itu. Lihat juga bagaimana ketika anaknya yang kecil tadi masuk umur balik, diperintahkan untuk apa? Untuk menyembelih. Protes tak Ibrahim? Tidak. Sami'na wa ata'na. Ya. Dia komunikasi dengan anaknya, Ismail, ya, bila mana aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Lalu Ismail mengatakan apa? If'al, lakukan, gitu ya. Ini kan luar biasa dalam rangka apa? Ketaatan kepada Allah yang lebih diutamakan oleh Ibrahim alaihissalam. Lah, kita lagi panen dengar azan, berhenti panennya apa lanjut? Ya, lagi buka toko azan ada pembeli, stop apa? Terus kayak gitu. Tampang kita seperti itu, makanya kita tidak dikasih gelar Khalilullah, karena kita suka menunda. Ya, coba Bapak dan Ibu kalau lagi dapat rezeki, ya, yang dipikir apa yang pertama? Ngeluarin zakatnya berapa atau aku mau beli apa? Aku mau beli apa? Nah, kayak gitu. Ibrahim tidak. Kalau diperintah, ya sudah, itu didahulukan. Ya, ini yang harus kita sadari, Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita kepingin menjadi Khalilullah, menjadi kekasih Allah, maka bagaimana kita harus punya sikap mendahulukan Allah, ya, di atas segala-galanya. Kira-kira bisa nggak Bapak-bapak? Bisa. Insya Allah di sini. Tidak tahu nanti. Ya, ini yang pertama, alasan kenapa Ibrahim Khalilullah. Yang kedua, Ibrahim itu dijadikan Khalilullah karena tawakalnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah berupaya, berusaha, semua diserahkan kepada Allah. Dalam sebuah kisah, Ibrahim itu punya ternak sejumlah 12.000 ekor. Kemudian diuji oleh Allah, malaikat disuruh minta kepada Ibrahim binatang ternaknya. Jadi ngaku jadi orang miskin, butuh, ya, butuh penghidupan dan seterusnya. Ya, si malaikat ini minta sampai setengah dari jumlah hewan ternaknya. Oleh Ibrahim dikasih saja, karena dia yakin kalau ini memang bukan rezekinya dia tidak akan bisa menahan dan seterusnya. Ya, dia pasrah, pokoknya kalau ini diminta oleh Allah, ya, diminta oleh siapapun, kalau diminta dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin Allah selalu akan mengganti setiap apa yang kita keluarkan. Bagaimana dengan kita? Kalau dalam dompet kita ini ada duit 1 seket sama 5.000, Sing seket lah. itu pun mikir-mikir, ngambil seket tuh mikir-mikir, ya tak? Kepasrahan kita itu tidak ada. Keyakinan kita bahwa Allah akan mengganti itu hilang sirnai. Ya. Ini kan menjadi masalah, begitu sombongnya yang namanya manusia. Coba yang jadi petani, hasil panen itu sebenarnya yang paling banyak jasanya itu manusia apa Allah? Untuk mendapatkan hasil panen itu yang paling banyak jasa itu Allah apa manusia? Allah. Tapi kenapa begitu panen
disuruh keluarkan zakat saja penting eman-eman banget kan, tawakalnya di mana gitu loh. Apalagi yang punya sawah dihinggapi oleh buruh beberapa ekor, yang itu mau ngambil hanya beberapa butir saja, langsung belum nempel langsung sebegitunya kita. Padahal tidak ada ceritanya burung bawa karung. Warna dia lunga. Ya Mbak, ini kita gitu. Maka kita tidak diangkat sebagai Khalilullah, ya. Nah, apalagi kalau kita punya pohon mangga, wah ini mau matang, tak bungkus, codot, no, tidak boleh. Padahal apa yang dimakan codot, apa yang dimakan burung itu sedekah buat kita gitu. Apalagi ibu-ibu kita di rumah lagi goreng ikan asin, taruh di atas meja, kemudian ada suara kucing, tutup pintu sana, tutup jendela, biar kucingnya ndak. Sebegitukah kita gitu. Ya, di mana rasa lepas diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi pembelajaran. Kenapa kita tidak mendapatkan Khalilullah itu? Karena karakternya buruk kita ini gitu loh. Ya, dan yang ketiga, kenapa Ibrahim itu dikasih gelar Khalilullah? Karena dia punya kebiasaan selalu ngajak orang makan. Dia tidak akan makan melainkan ditemani oleh orang. Cari orang, ayo makan. Nah, itu Ibrahim alaihissalam. Kita punya kebiasaan, punya tradisi. Cuman tradisinya etok-etok doang. Kita ada lagi makan di depan rumah, kemudian ada yang lewat, ya. Ayo makan. Padahal itu tawaran beneran apa etok-etok? Mampir. Etok-etok itu gitu loh. Ya, saya tidak yakin dia benar-benar menawarkan. Nah, maka Ibrahim itu karakternya seperti itu, ngajak orang makan. Nah, maka kalau kita kepingin mendapatkan gelar Khalilullah, gitu ya nyerempet-nyerempet menjadi hamba yang disayang oleh Allah, ya coba lakukan 3 hal itu. Yang pertama apa tadi? Mendahulukan Allah di atas yang lain. Yang kedua, tawakal ketika kita melakukan sesuatu, ya. Yang ketiga adalah membiasakan ngajak orang makan. Bisa? Bisa. Main ya, besok saya lewat depan rumah, awas. Ya, hari habis ngambil lagi apa? Baik, nah sekarang kita masuk ke materi kita, ya. Jadi jimat Khalilullah, ya. siji di rumah. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dialog dengan Allah yang saya maksud. Mari kita baca ayatnya bareng-bareng, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fahuwa yashfin, walladzi yumituni thumma yuhyin, walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Shadaqallahul azim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ini adalah dialog. Harusnya kita biasakan. Ini yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Dia membangun dialog dengan Tuhan. Jadi Ibrahim itu adalah nabi yang menjadi contoh teladan dalam membangun keluarga. Jadi contohnya siapa? Nabi Ibrahim.
Bapak kepingin punya keluarga seperti Nabi Ibrahim? Pengen. Istrinya 2. Nah, aktif kalau dengko. Mereka istrinya 2, Bob. 1, siapa namanya? Sarah. 2, Hajar. Ya. Jadi kalau enggak 2 susah, Pak. Jadi sekali lagi Ibrahim itu adalah keteladanan untuk semua umat. Nanti dalam surah Al-Baqarah itu ada. Jadi imam untuk seluruh manusia itu Ibrahim alaihissalam. Anaknya semua jadi rasul kebanyakan. Ya. Jadi Nabi Ismail, Nabi Ishak. Jadi satu bapaknya manusia itu Ibrahim alaihissalam. Agama-agama itu menyatu pada Ibrahim. Kalau kita kan Ismail grupnya Islam itu. Ishak itu adalah Yahudi Nasrani, Bani Israel lahirannya. Kalau kita itu lewatnya Ismail, bapaknya satu. Jadi sebenarnya agama-agama ini awalnya adalah persaudaraan di lingkupnya Ibrahim alaihissalam. Kemudian keturunannya yang bedakan sehingga terpisah jauh kita dengan mereka. Tapi intinya satu, persaudaraan. Ya. Kita lihat dialognya seperti apa Ibrahim alaihissalam. Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Ibrahim mengatakan, ya, dialah Tuhan yang menciptakanku. Dia ada kesadaran yang dimiliki oleh Ibrahim bahwa dia adalah ciptaan Allah. Kalau kita, Bapak dan Ibu, mau ya sadar akan proses penciptaan dalam diri kita ini sejak kita dari air yang hina, kemudian proses dalam perut, proses jadi bayi, jadi anak, jadi remaja, jadi dewasa sampai sekarang ini, kita itu selalu akan melahirkan rasa syukur atau sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bakti yang luar biasa kepada Allah, bakti yang luar biasa kepada orang tua. Kenapa? Karena keberadaan kita saat ini bagian dari sejarah masa-masa yang lalu. Ini yang saya katakan, setiap manusia itu tidak bisa terhindar dari hutang, minimal hutang budi. Yo, coba, siapa yang melahirkan kita? Ibu. Kita berhutang. Siapa yang menolong ibu ketika lahiran? Dokter. Kita berhutang. Ketika kita diletakkan di kasur, ya, siapa yang membuat kasur? Ya, makannya pembuat kasur itu dari mana? Dan seterusnya. Ya. Ini yang harus kita hadirkan. Maka Ibrahim menghadirkan dialog dalam dirinya dengan Allah. Ada pengakuan bahwa aku ini diciptakan. Kira-kira orang kalau sadar bahwa dia diciptakan, kira-kira jadi orang sombong enggak? Enggak. Kira-kira dia akan menjadi orang yang menentang Tuhan enggak? Enggak. Maka ketika kita ini membangkang, ketika kita ini malas, ketika ini keluar jalur, coba kembali pada ingatan-ingatan sejarah itu. Ya. Kesadaran itu yang harus kita fahami. Ya, kemudian bahwa yahdini, dan dia pula Allah yang telah menunjukkan kepada kita. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, ketika hidup ini tidak dirangkai dengan menjalankan perintah agama, kira-kira kita termasuk orang-orang yang bersih dan orang-orang yang sehat dan ya, hancur kita ini. Ya, karena agama itu hadir untuk memberikan penyataan kepada kita, ini yang baik, ini yang buruk, ini yang halal, ini yang haram, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Itu hidayah. Maka ketika dialog ini muncul dalam diri kita, Bapak dan Ibu, wah, luar biasa posisi kita. Ruhani kita akan terbimbing sedemikian rupa. Tapi sekali lagi, karena nafsu kita yang dominan selama ini, akal kita yang selalu kita pertuankan selama ini,
itu yang menyebabkan perasaan kita dicipta, perasaan selalu dibimbing oleh Allah itu hilang dalam diri kita. Ini yang pertama. Kemudian wallazi huwa yut'imuni wa yaskin. Perhatikan kalimatnya. Dan dia allazi itu dia yang, huwa itu dia. Jadi sebenarnya tanpa huwa pun sudah bisa dipahami, tapi Allah hadirkan huwa untuk memberikan penguat sebenarnya. Dan dia hanya Allah yang bisa memberikan makan kepadaku dan bisa memberikan minum kepadaku. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi, apa yang kita miliki saat ini, ya, sesungguhnya itu adalah pemberian Allah, kita hanya sebagai perantara. Ya. Ini yang menjadi sebuah catatan Bapak dan Ibu. Karena Allah cinta kepada kita, karena Allah kepingin memelihara kita. Walaupun orang tidak ibadah, tapi Allah tetap memberikan makan, tetap memberikan minum. Saking cintanya Allah kepada kita. Bagaimana dengan kita kepada Allah? Jauh. Ya. Jadi kalau kita sadar, maka tadi Ibrahim saya katakan kenapa digelar Khalilullah, karena dia menyadari yang ngasih makan itu sebenarnya Allah, kita hanya perantara saja gitu. Jadi tidak boleh khawatir ketika kita memberi makan kepada orang lain. Ya. Dan sesungguhnya ketika kita memberi makan kepada orang lain itu tidak ada yang hilang dari apa yang kita beri. Ya enggak? Ada yang hilang enggak? Misalkan kita ngasih orang ayam, misalkan satu bagian untuk orang, satu bagian untuk kita, ada yang hilang enggak? Tidak ada. Yang setengah bagian itu akan kembali kepada kita, yang setengah bagian masih punya kita. Tidak ada yang hilang. Orang zakat pun ketika dia ngeluarin misalkan duit dari 1.025.000 misalkan ya, 25.000 diambil dari duit yang 1 juta, tidak ada yang hilang. Yang 25 tetap punya kita, yang 975 juga tetap punya kita. Ada yang hilang enggak? Tidak ada. Tapi karena dominan hawa nafsu kita, pikiran kita yang menyebabkan itu terasa hilang. Padahal tidak ada yang hilang. Paham Bapak dan Ibu? Ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Kenapa? Hadirkan bahwasanya hanya Allah lah yang memberi makan kita dan memberi minum kita. Itu dialognya. Jadi kalau saran saya makanya taruh dalam cermin gitu, sambil dipahami maknanya. Sambil bercermin sambil ngomong. Ya, ini kan seakan-akan ngomong, dialog ini. Ya. Template di cermin kita. Ya, yang suka bercermin mesti akan kerasa gitu. Wa iza maritu fa huwa yashfin. Dan jika aku sakit, kata Ibrahim, dialah yang menyembuhkanku. Ya, jadi rasa harap, optimisme itu selalu ada. Tugas manusianya ikhtiar. Ya, ikhtiar itu menjadi tugas manusia. Dan ikhtiar itu, nama ikhtiar itu adalah pilihan Bapak dan Ibu. Ya, jadi mencari pilihan-pilihan yang menghadirkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh dilarangkan ketika ada orang sakit dia milih non kimiawi, tidak boleh dimarah. Non kimiawi itu maksudnya herbal. Kan ada pengobatan kimiawi, ada pengobatan non kimiawi. Tidak boleh itu kita marah. Kamu sih berobat herbal. Tidak boleh dimarah itu. Itu pilihan. Targetnya adalah optimisme bahwa Allah lah yang nanti yang menyembuhkan. Tentunya ikhtiar sesuai dengan rasio lah, ya, sesuai dengan akal lah, ya, jangan yang tidak terukur. Misalkan kayak Ponari Sweat dulu ya, kan ada batu petir, itu kan dari mana
kesinambungannya kesesuaiannya di mana? Batu dicelup, airnya minum kan aneh gitu ya. Nah, ini tidak masuk akal ya. Kalau herbal bisa ya, kimia juga bisa. Nah, tapi ada optimisme yang ditanamkan oleh Ibrahim di sini, dialah yang menyembuhkan. Jadi bukan itu, bukan ikhtiar kita, tapi hasilnya Allah lah yang beri. Tugas kita adalah ikhtiar untuk sembuh. Kemudian Ibrahim lalu berucap, wallazi yumituni tsumma yuhyin. Ibrahim punya kesadaran, suatu saat aku akan mati dan suatu saat akan aku hidup kembali. Nah, orang hidup butuh sangu enggak? Butuh. Sangunya akhirat sama dunia banyak apa sedikit? Banyak mana? Banyak akhirat dibanding dengan dunia. Kenapa? Karena dunia itu pendek, ya, sebentar. Sementara akhirat itu panjang, jauh, lama, itulah. Nah, kalau kita meraihnya, Bapak dan Ibu, kira-kira untuk mengejar yang dekat itu membutuhkan sikap berjalan atau berlari? Berjalan. Kalau yang jauh berjalan apa berlari? Berlari. Apa yang terjadi di kita selama ini? Dunia yang dekat kita raih dengan berjalan apa berlari? Jalan. Berlari umumnya. Contohnya nggak kenal waktu, ya Mbok, dipaksa, ya. Sebaliknya akhirat berjalan apa berlari kita? Hah? Jujur saja lah, berjalan kita itu. Ini yang harus kita tata ulang lagi, ya. Jadi perkara yang sifatnya dekat, raihlah dengan cara berjalan. Ampun jungkir balik sampai ngutang-ngutang, ya, sampai gak kenal waktu, sampai boyokan, ya. Keliru kita itu. Harusnya berjalan. Akhirat raih dengan cara berlari. Semangatnya yang ditunjukkan gitu. Tapi dua-duanya harus kita miliki. Al-Qasas ayat 77 itu, ya, Allah merintahkan ambil, kejar, raih itu akhiratmu dengan apa? Menjadikan dunia sebagai sarana untuk menuju akhirat. Kalau kita ini sering stres gara-gara dunia, Bapak dan Ibu, sering capek urusan dunia, itu tandanya kita ngoyo terhadap dunia. Bahasa sederhananya, kita lari untuk meraihnya. Paham Bapak dan Ibu? Jadi santai saja, tapi punya target yang jelas, akhirat gitu. Sehingga kalau kita menemukan sesuatu tidak gampang stres. Karena ini bukan tujuan utama gitu loh. Ini hanya sarana saya menuju yang lebih jauh. Nah, kemudian Ibrahim mengatakan, wallazi atmu ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Seorang Ibrahim pun masih merasa berharap dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Lah kita, ya, kita dosanya banyak enggak? Siapa yang paling banyak dosanya, angkat tangan coba. Nah, kebanyakan, saking banyak dosanya angkat tangan pun susah. Iya. Ya, Ibrahim alaihissalam sampai mengucap wallazi atmau ayyaghfirali, ya, khati'ati yaumaddin. Nah, monggo makanya semangat Bapak dan Ibu, mari kita tunjukkan. Oke, apa yang bisa kita ambil Bapak dan Ibu? Yang pertama, ya, Nabi Ibrahim dan keluarga menjadi contoh keteladanan bagi umat manusia.
peristiwa yang menyertai perjalanan hidupnya, syarat nilai ketaatan dan keteladanan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu mengetahui haji sekarang ini ya, kurban, itu semua berasal dari peristiwa-peristiwa Ibrahim alaihissalam. Itu syarat makna di sana ya. Jadi merupakan pembelajaran dari kehidupan Ibrahim ditarik sampai Islam itu sendiri, karena itu adalah menjadi pembelajaran buat kita. Sehingga aneh kalau diantara kita ini kalau ditawari kurban orang gelem ya, haji tidak mampu kalimatnya, itu aneh ya. Padahal perintah itu merupakan intisari dari apa? Agama awal, agama Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita kepingin memurnikan tauhid kita, ya ikut bagaimana Ibrahim itu beragama. Ya, coba lihat ayatnya ya, surah An-Nisa ayat 125. Allah katakan, "Waman ahsanu dinan." Ya, agama siapa yang paling bagus? Ya, agama siapa yang lebih baik? Ya, mimman aslama wajhahu lillah. Ya, yaitu agama orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah. Ikhlas itu artinya apa Bapak dan Ibu? Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Bukan ucapan, tapi sungguh-sungguh dia melakukan apa yang menjadi perintah. Jadi kalau Bapak dan Ibu sedekah misalkan, sedekah ikhlas itu berarti Bapak Ibu melakukannya dengan ikhlas, dan yang diberi sungguh-sungguh memang untuk kebaikan. Ya, contoh sederhana lah, ikhlas mana Bapak dan Ibu? Memberikan 10.000 untuk takziah atau 100.000 untuk kondangan? Ikhlas mana itu? Masih 10.000. 10.000 untuk takziah, Ikhlas. 100.000 untuk kondangan. Ikhlas mana? Jadi namanya ikhlas adalah kesungguhan memberi, dan barang yang diberi benar-benar sungguh-sungguh bisa memberikan manfaat. Beragama pun demikian. Coba lebih senang mana? Sejam zikir di masjid atau 1 jam duduk di kondangan? Senang di masjid. Senang di masjid. Alhamdulillah, di sini ngomong. Jadi kesungguhan itu. Oke, kondangannya nitip. Jadi lillah, jadi ikhlas itu adalah kesungguhan. Kata kuncinya itu. Ya, mari kita latih. Jadi itulah yang terbaik. Jadi yang terbaik adalah mereka yang beragama dengan ikhlas, dengan kesungguhan. Wa huwa muhsin, ya, dan dia mengerjakan kebaikan itu wattaba millata Ibrahim, dan mengikuti millah, ya, agama Ibrahim hanifah yang lurus. Wattakhazallahu Ibrahim khalila. Jadi ketika kita menyerupakan diri dengan apa yang dilakukan, dicontohkan oleh Ibrahim, maka itulah yang akan menjadi khalilullah, Kesayangan Allah, menjadi kesayangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti termasuk kurban, haji, itu adalah bagian-bagian yang membuat Allah itu suka kepada kita. Maka saya katakan, mari Bapak dan Ibu jangan disepelekan itu. Maksimalkan cara kita, persiapan kita untuk bisa meraih sebaik-baik agama yang disampaikan Allah dalam An-Nisa ayat 125. Ini menjadi pembelajaran. Ya, monggo yang belum daftar haji segera daftar haji atau daftar umroh, karena statusnya sama-sama rukun Islam, wajib untuk kita penuhi. Ya, jadi jangan mendiskreditkan haji karena jauh dan
biayanya besar. Ya, justru kurban itu sesuatu yang ringan karena diperintahkan setahun sekali, dan keluarga yang diperintah. Haji juga diperintah seumur hidup sekali. Jadi tidak ada yang berat dari perintah tersebut, karena Allah menyertai perintah itu dengan nikmat yang banyak. Ya, itu. Yang kedua, Bapak dan Ibu, ya, manusia diciptakan melalui proses yang sempurna dan dimuliakan dengan ragam fasilitas di alam semesta. Untuk apa? Agar manusia bisa hidup dengan mudah. Ini yang harus kita sadari. Ya, lihat ayatnya, Bapak dan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah mereka melihat, ya, tidakkah mereka memikirkan, merenungi bahwasanya Allah menundukkan buat kalian manusia, ya, ma fis samawat wa ma fil ardi, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kira-kira kita merasa terhormat enggak, Bapak dan Ibu? Merasa terhormat enggak? Jadi Allah menundukkan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Merasa terhormat enggak? Enggak kerasa, ya. Kita enggak merasa terhormat. Buktinya apa? Kita kalau panas sering jelekin apa? Cuaca. Kalau hujan jelekin cuaca. Padahal cuaca, ya, bulan, langit, matahari, bintang, itu semua Allah ciptakan, Allah tundukkan untuk siapa? Untuk kita. Tetapi kenapa kita maido, ya, maido ini panas gitu, macam-macam, ya, alhamdulillah saja Allah tidak langsung marah ke kita, gitu. Ya, dikasih panas ngomong, ya, gerutu, dikasih hujan baik, ya, kasih hujan panas, ketek apa namanya? Ketek marlo. Ketek ngilo kan aneh itu. Apa-apa kok salah gitu. Apa orang ngacak? Kasih panas komen, kasih hujan komen. Kasih hujan panas ketek ngilu. Maka kayak gitu coba. Walah, untung enggak gebuk malaikat. Ya? Siapa? Siapa? Ini hal-hal yang harus kita sadari, Bapak dan Ibu. Jadi Allah menundukkan matahari, bulan, bintang, ya, langit di atas. Allah tundukkan bumi, air, gunung, sawah, ditundukkan semua ini untuk siapa? Untuk kita. Ya. Maka marilah kita merasalah, ya, merasa bahwa kita ini sedang dimuliakan oleh Allah. Jangan gampang maido, gitu bahasa Jawanya, ya. Jangan gampang protes, jangan gampang ngeluh. Ya. Inilah kekufuran. Maka kan sering baca ayat mengatakan sedikit di antara manusia itu yang bersyukur. Memang nyatanya seperti itu. Tidak salah itu ayat. Memang fakta demikian, Bapak dan Ibu. Ya. Contoh, misalkan bapak-bapak misalkan dapat hadiah misalkan 1 juta kalimatnya, diterima, kemudian dihitung, kok hanya 950.000. Ya, ketika nerima kalimatnya 1 juta, kemudian kita hitung 950.000. Kurang. Ya, yang 50 diomong enggak? Kurang. Padahal yang dia sudah megang 950.000, itu seperti itu kita. Ya, Mbok? Kurang. Nah, ini hal yang
Maka seringkali kita itu bermasalah tadi karena kita tidak melihat apa yang ada di tangan kita, yang kita pikirkan apa yang di luar dari diri kita. Yang kita risaukan itu apa yang tidak dipegang. Itu yang menyebabkan kita sering bermasalah dalam hidup ini. Kan kudunya terima apa yang ada di tangan kita, yang lain urusan belakang. Ibu-ibu misalkan dapat kunjungan, yang dipikirin apa coba? Kondangan. Makan kunjungannya apa kondangannya? Ya itu yang menjadikan kita tidak nyenyak gitu. Makan dulu ya. Ya makan dulu, urusan belakang kayak gitu. Terus naik kok. Ya nyaman, jadi tidak beban dalam pikiran gitu lah. Dibiasakan seperti itulah ya. Jadi apa yang ada di depan itu ya sudah, yang lain urusan belakang. Jadi nikmat makan kita ya, karena kita mikir kondangannya berapa, ndak nikmat itu apa yang kita makan jadinya gitu. Nah ini sebuah pembelajaran Bapak Ibu. Nah apa kata Allah berikutnya ya, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan Allah menyempurnakan nikmatnya lahir dan ini kan luar biasa Bapak Ibu ya, lahir dan batin disempurnakan oleh Allah. Coba kurang apa lagi Allah kepada kita? Kurang apa lagi orang Ibu? Lebih dan benar-benar lebih. Saking lebihnya kita tidak bisa menghitung. Jadi kalau bicara kurang, yang kurang itu sesungguhnya ada dalam diri kita, gitu lah. Ya, pernah sampaikan dulu, kasih nikmat kurang syukur, kasih musibah kurang sabar, ya, kasih takdir kurang ridho, ibadah kurang ikhlas, ya. Maka kalau ditambah-tambah jadi kurang apa itu? Kurang tambah kurang tambah kurang tambah kurang jadi kurang apa? Iya, kurang ajar. Kurang ajar, kurang akil. Kenapa long? Lihat Allah sendiri mengatakan ya, langit ditundukkan ke kita, bumi ditundukkan ke kita. Lagi Allah sempurnakan nikmatnya lahir dan batin. Nah, kenapa kita bisa seperti ini loh? Ya. Nah, itu. Kemudian wa minan nas, ada sebagian manusia, dia enggak ngomong gini, ada orang monokrio, tapi ada sebagian manusia. Siapa kira-kira sebagian manusia di sini? Ya kemungkinan besar kita ini gitu. Ya termasuk saya gitu loh. Mayujadilu fillahi bighairi ilmin. Ada yang melawan, ada yang memberontak, ada yang peleke tanpa pikir panjang bahasanya. Ya. Jadi Allah menyatakan demikian, wala hudan wala kitabim munir. Entah itu perilaku kita, entah itu tradisi kita, ya. Lihat itu yang suka ngitung Sri Lungguh dunia lara pati, ya sudah mengkerdilkan kekuasaan Allah, gitu. Dan macam-macam budaya-budaya yang ada di sekitar kita ini. Ya, cuman sederhana kalimatnya. Wa minan nas mayujadilu fillahi bighairi ilmi wala hudan wala kitabim munir. Sederhana kalimatnya tapi nyelekit. Enggak pikir panjang kitanya. Orang yang bebas sholat 5 waktu, orang yang bebas zakat, orang yang bebas kurban, orang yang tidak mau haji dan umroh, itu sama itu. Coba kalau dia pakai ilmu, ya, orang haji sama umroh itu kalau pakai ilmu ini
Ya, perbandingannya satu sholat di sana itu sudah bernilai 100.000 dibanding satu di sini. Kalau dia pakai ilmu, oh tak haji saja saya, oh tak umrah saja saya, lumayan. Toh hanya seumur hidup sekali. Ya, kalau saya dulu tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, saya punya kendaraan, tidak punya sawah, saya sudah punya sawah, tidak punya penghasilan, saya sudah punya penghasilan. Kenapa saya tidak ambil kesempatan itu? Kan berpikirnya seperti itu. Kalau kita menggunakan ilmu, eman-eman banget kehidupan kita ini sudah lama, tapi tidak maksimal, tidak cerdas di dalam meraih apa yang ditawarkan Allah kepada kita. Coba orang berkurban ditawarkan apa? Kebaikannya sejumlah rambut yang dimiliki oleh hewan kurban. Kan akeh banget itu. Ya. Nah ini maka saya mengajak yuk kita merekonstruksi ulang lagi cara kita hidup, cara kita berpikir. Ya. Nah, kita maksimalkan itu. Ya, jadi wa minan nas may yujadilu fillahi bighairi wala hudan wala kitabim. Kita lihat ayat berikutnya lagi. Ya, surah Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'alakumul arda dalulan. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini bisa untuk kalian tinggali, mudah untuk kalian jadikan tempat tinggal, tempat menetap, tempat berusaha. Tidak ada yang sulit. Jadi kalau ada orang di dunia kok sulit, bertentangan dengan ayat ini. Bumi ini desain oleh Allah mudah untuk manusia. Ketika ada orang menemukan kesulitan, ada yang salah dari cara dia memahami, dari cara dia mengelola, dari cara dia menggarap bumi ini. Coba perhatikan Bapak dan Ibu, pertanian misalkan. Kenapa pertanian di Jepang yang tanahnya terbatas itu lebih maju, ya, hasilnya lebih banyak dibanding dengan kita yang punya tanah begitu luas. Ya, ini kan jadi pertanyaan yang harus kita kedepankan. Karena kita tidak, manajemennya yang tidak maksimal. Ya, manajemennya tidak maksimal. Maka tugas kita, ya, sama-sama dikasih akal pengetahuan, sama-sama ada ilmunya. Nah, cuman cara kita memaksimal, cara kita menggunakan akal pikiran ilmu yang ada tidak begitu maksimal. Masalahnya di sana. Jadi dalulan. Ya, maka karena ini mudah kata Allah, famsu, berjalanlah kamu. Wah. Ya, enggak disuruh apa? Berlari, berjalanlah kamu. Ya. Kenapa? Karena mudah. Yang menjadikan kita sulit adalah kesombongan kita, kebodohan kita, ketidakmautawan kita. Coba petani-petani kita itu sudah tahu biayanya sawah mahal, tapi tetap menanam dengan cara-cara yang lama. Karena prinsip hidupnya sing penting bisa mangan. Kan kayak gitu. Coba lihat petani kita ngeluh, ini biaya pupuknya mahal, hasil jualnya tidak naik-naik gitu ya. Kenapa dia tidak maksimal? Kenapa dia tidak rubah polanya? Sim penting bisa mangan. Kalimatnya ini. Maka ayo sama-sama fahami, ya, Allah menjadikan bumi ini mudah. Tinggal kita yang sungguh-sungguh dalam melakukan sebuah proses. Sekali lagi Allah katakan, wallazi ja'alakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi, dan makanlah sebagian dari rezeki yang Allah sudah berikan. Kira-kira sebagian lagi untuk apa? Untuk kita bagikan, untuk kita maksimalkan. Nah, kita disuruh makan sebagian dari apa yang sudah Allah rezekikan. Artinya sebagian yang lain ini harus kita berdayakan bahasanya.
Entah itu disimpan, entah diinvestasikan, entah itu dibagikan. Jadi tidak dimakan habis semua. Nah, ini ayat seperti ini adalah ayat-ayat yang memancing kita untuk berpikir secara maksimal. Kemudian apa kata Allah? Wa ilaihin nusyur. Dan kalian tuh akan dikembalikan untuk bertanggung jawab. Sehingga Bapak dan Ibu, yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat itu adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini. Itu yang kita pertanggungjawabkan. Termasuk agama itu adalah bagian daripada nikmat. Ya. Jadi ketika kita tidak menggunakannya pada tempat yang benar, tidak menggunakannya sesuai dengan tujuan, maka itu yang akan ditanyakan besok di hari akhir. Itu makna tsumma la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian akan kami tanya ya atas nikmat-nikmat yang kalian telah terima. Maka dulu pernah saya sampaikan ya bahwa nikmat itu sama kayak hutang piutang. Kalau kita berhutang sering ngangsur tepat waktu, maka kita dapat tambahan hutang berikutnya. Disenangi, ya, dipercaya, ditawari yang lebih besar lagi. Sama kalau ada nikmat lalu kita keluarkan lewat kurban, lewat haji, lewat sedekah, lewat zakat, Allah tawarkan nikmat berikutnya, disenangi. Ya, besok di akhirat pertanggungjawabannya jadi sedikit karena kita sudah keluarkan di dunia. Lah kalau kita tidak ngansur didatangi apa? Debt collector. Ada sakit, ada kehilangan, ada ancaman. Tinggal kita mau pilih yang mana. Gitu. Wa ilahin nusur, ada kesadaran itu. Makan sebagian gunakan, dan besok kalian akan kembali mempertanggungjawabkan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah keadaan sehat, sakit, dan mati merupakan rangkaian hidup manusia di dunia. Di kehidupan akhirat semua akan menjadi nyata, baik itu penderitaan ataupun kebahagiaan. Ini statement Bapak dan Ibu bahwasanya kalau ada kebahagiaan di dunia itu terbatas, dia tidak nyata. Itu versi kita saja. Demikian juga yang namanya kesedihan di dunia itu sebenarnya tidak nyata, hanya perasaan kita saja. Ya, hanya cara kita yang menyikapinya dengan salah. Ya, coba Bapak dan Ibu, kalau kita kehilangan duit 100.000 misalkan, ya, kalau kita nyikapinya, oh ini teguran dari Allah buat saya, selesai, alhamdulillah dosaku diampuni. Tapi kalau kita nyikapinya, aduh duit 100 bisa untuk tuku warna-warna, stres dia, asam hilang, ya, ngomong jelek dan seterusnya. Itu dunia. Jadi penderitaannya tidak nyata, tidak 100% bahasanya, karena salah cara menyikapi. Tapi kalau di akhirat, kalau itu memang buruk ya buruk beneran gitu lah. Kalau itu memang baik ya baik beneran gitu lah. Maka ayo bareng-bareng kita ikhtiarnya ditunjukkan. Ya. Usaha kita harus kita tunjukkan. Contoh misalkan saya bawakan hadis tentang orang sakit, ya. Ya ibadallah, tadawau fa innallaha azza wa jalla lam yadha' da'an illa wada'u lahu syifa. Wahai hamba Allah, berobatlah kalian. Jadi berobat itu hukumnya wajib Bapak dan Ibu. Mau berobat pakai kimiawi atau mau berobat pakai herbal, pahala. Kenapa? Karena ini perintah. Jadi setiap perintah kalau dilakukan mendatangkan pahala. Justru yang tidak berobat itu jadi dosa. Kenapa? Lalu kita diperintah kok tidak mau menjalankan. Jadi tadawau fa innallaha azza wa jalla, maka sesungguhnya Allah ya yang maha tinggi, lam yadha' da'an, tidak menempatkan penyakit ya
illa wada'alahu syifa, kecuali Allah tempatkan pula ada kesembuhan. Jadi kita itu ikhtiarnya mencari ya jalan agar kesembuhan itu datang. Ya. Ghairu da'in wahid, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit tua. Nih Bapak dan Ibu, penyakit tua itu tidak ada obatnya. Jadi ampun apa ya, ngotot gitu loh. Duh, mataku kabur, wis tua. Dia spesialis mata buka di mana? Mau tak beli dan seterusnya. Aneh kita ini gitu loh. Rasul SAW mengatakan penyakit tua itu tidak ada obatnya. Terima dengan lapang dada. Mata kabur. Kenapa kok mata jadi kabur Bapak dan Ibu ketika kita tua? Sebenarnya dia sedang mengajar kepada kita agar kita jangan ngotot melotot lihat dunia dengan mata kita, tapi pelototlah dengan mata hati kita. Dirubah. Kenapa semakin tua genggamannya semakin tidak kencang? Kenapa kira-kira? Agar kita mulai melepas kehidupan dunia ini. Ampun, dokter saraf prakteknya hari apa ya? Aku kok orang kencang mending. Tua itu tidak ada obat. Terimalah ya. Jadi ada teman kerja saya ngotot tidak mau dipensiun Pak. Sampai matanya berapa kali operasi dalam rangka itu ngejar-ngejar. Kan jadi aneh gitu. Nah ini sebuah pembelajaran ya. Jadi tua itu tidak ada obatnya ya. Ya. Ini menjadi pembelajaran. Jadi sekali lagi ikhtiar tolong ditunjukkan. Kemudian ya surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap diri itu merasakan mati. Jadi mati itu punya rasa Bapak dan Ibu. Ya, bukan hanya makanan saja. Mati itu punya rasa. Kalau makanan ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Bisa jadi mati itu seperti itu Bapak dan Ibu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa itu merasakan yang namanya mati. Jadi ibarat pohon dicabut Bapak dan Ibu. Sama. Kalau tanahnya gembur, kepenak nyabutnya. Seret. Tapi kalau tanahnya keras, diuyak-uyak dulu, sak, baru dicabut. Nah, pertanyaan saya, hati kita itu masuk gembur apa keras Bapak dan Ibu? Sedangnya seperti apa? Kalau kita baca ayat ini kok keras sampai menghunjam dalam hati kita, itu pertanda hatinya gembur. Tapi kalau tidak menghunjam, kalau tidak bergetar ya, berarti sedang keras. Maka tanyakan nanti kepada diri kita masing-masing. Baca ayat kullu nafsin za'iqatul maut. Gimana hati kita? Tidak respon. Bergetar apa respon? Enggak, air mata aja keluar. Biasa aja ya. Jadi setiap jiwa itu akan merasakan yang namanya mati. Ya. Maka ada istilah husnul khatimah, ada su'ul. Itulah tingkatan-tingkatan sebenarnya. Maka ayo bareng-bareng Bapak dan Ibu, mari kita persiapkan agar mati kita rasanya enak seperti apa. Caranya adalah bagaimana menggemburkan diri kita ini. Ngetes gembur tidaknya itu ketika kita membaca Al-Quran. Ketika ada azan langsung plek, ini sudah azan, aku akan penuhi. Ketika ada lihat kotak infak, langsung rokok kantong. Nggak nunggu kotak infaknya jalan. Kalau di kita kotak infaknya jalan, apa kita yang datangi jalan ke kotak infak? Kalau Jumatan jalan.
Yang harusnya menuju itu kota infak apa kita sebenarnya? Kita. Yang butuh itu siapa? Kita. Kota infak apa kita? Kita. Itu masalahnya di kita. Kebiasaan yang harus kita rubah pelan-pelan. Ya. Yang penting kan ikhlas sampai ditutup lubangnya kecil. Kelutak. Padahal anjuran dalam Al-Quran infak itu kan luar biasa. Sampai-sampai Allah mengatakan infak itu 1/7 masing-masing 100. Tapi kenapa kita mempersulit orang untuk berinfak? Kan aneh. Apa coba alasannya kenapa kotak infak di masjid-masjid itu kecil? Itu besar. Nah, kalau di yang lewat-lewat itu kan masih kecil itu. Kan aneh. Tidak sesuai dengan semangat orang berinfak. Gitu. Alasannya mbok di maling. Yang namanya maling tidak lihat itu sekarang. Ya, mari coba kita tata ulang lagi kehidupan kita. Saya sering ngoreksi semacam ini. Jadi ketika Quran bicara infak itu begitu besar, tapi kok perilaku kita beda. Ya, ini ya mari kita benahi lah. Jadi ini sebabnya kenapa kita tidak dicintai oleh Allah. Kenapa ekonomi kita ini tidak cepat ngembang ya karena sikap perilaku kita semacam ini. Terlalu hitungan. Ya, sementara Allah tidak pernah hitungan kepada makhluknya. Itu kan tadi saya sampaikan wahsin kama ahsanallahu ilaik, Al-Qasas 77 itu. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Allah kalau lagi orang itu butuh mesti Allah kasih. Ya, oksigen. Orang butuh kasih sama Allah walaupun orangnya tidak sholat. Ya, kemudian jalan bisa berjalan, bisa berkedap-kedip, kalau dia butuh Allah kasih. Nah, jadi monggolah, nah, perintahnya ahsin kama ahsanallah ilaik. Jadi semangatnya seperti itu bagi menata kehidupan kita. Kemudian Allah katakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah memberikan sebuah penekanan. Allah akan membalas pahalamu dengan sempurna di hari kiamat. Artinya apa? Kalau kita lagi tertekan, mbok kiau jangan menyiksa tekanannya itu. Ikhlaskan saja, lepaskan saja, toh Allah nanti akan membalasnya di hari kiamat gitu loh. Jadi ampun dibawa sampai sakit mikirin sesuatu yang tidak ada faedahnya buat kita kalau kita pikirin. Tapi kalau kita lepas, justru ada kebaikan yang akan kita dapatkan di sisi Allah. Bagaimana cerita orang yang muflis? Sebuah hadis kan pernah Rasulullah mengatakan rugi dia siapa yang muflis itu? Mereka yang datang dengan pahala sholat tapi perilakunya buruk kepada orang lain. Jadi sebenarnya kalau kita dizalimi oleh orang, ampun langsung masuk ke dalam hati, lalu dipikir nemen gitu lah. Lepaskan saja karena Allah Maha tahu, Allah Maha mengawasi. Nanti Allah balas ya apa yang dia lakukan kepada kita dengan kebaikan-kebaikan. Jadi ampun terlalu apa ya, mikir nemen. Ya, dalam rumah tangga juga seperti itu ya. Dalam rumah tangga itu seringkali pasangan kita ketika kita tidak cocok dengan kita, yang kita ingat kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Ya, itu yang menyebabkan jadi sakit. Tapi kalau dia lepas, udah saya lepaskan, saya maafkan, itu nanti menjadi kebaikan untuk akhirat kita. Nah, monggo, maka dari itu ayo Allah sudah katakan ini wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sungguh kalian itu akan disempurnakan balasannya pada hari kiamat. Kemudian faman zuhziya 'anil nar udkhilal jannah faqad faz. Ini juga sebuah statement. Orang yang diselamatkan dari neraka dan dia masuk surga, itulah standar yang namanya keberhasilan. Jadi sukses itu adalah
melakukan amalan-amalan ahli surga. Itu yang namanya sukses. Bukan jabatan tinggi, bukan harta yang banyak, bukan kekuasaan yang luas, tetapi apa yang menjadikan dia bisa masuk ke dalam surga, atau apa yang menjadi amalan-amalan penduduk surga. Bisa dipahami ya Bapak dan Ibu? Jadi target sukses itu seperti itu, cara mengukur ya. Karena kalau tidak seperti itu istidraj namanya ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tiadalah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Nah, ini kita bisa rasakan, nonton TV, nonton sepak bola, paling saat itu tok, tapi setelah itu waktu kita habis, kesempatan ibadah kita jadi hilang. Ya kan? Banyak yang menipu kita pada akhirnya kalau kita ngotot untuk memenuhi keinginan kita terhadap dunia ini. Dan ini sudah Allah sampaikan kepada kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Nah, saya kira itu sebagai pengantar pesan saya Bapak dan Ibu ya, bagaimana dialog ini kita hadirkan selalu ya. Khalaqani fa huwa yahdin, yut'imuni wa yaskin, maritu fa huwa yashfin ya. Kemudian yumituni tsumma yuhlin, kemudian wallajatmu ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Ini yang harus kita coba tumbuhkan. Kalau saran saya, tempel di cermin ya, montel di cermin, sehingga kita akan selalu membaca ini sebagai jimat siji yang di rumah. Maka Bapak dan Ibu, monggo mungkin ada dialog, waktu kami serahkan kembali. Laporan boleh? Monggo. Sampai malam tadi rapat terakhir, alhamdulillah yang jenengan sampaikan jamaah Masjidil Rahmah bertambah sampai 3 kambing. Nah, kayak gitu. Seneng gue aja ketawa. Terus yang mau bertanya silakan. Monggo. Pertanyaan bebas monggo. Masih ada 10 menit. Oke, terkait puasa Asyura, puasa apa? Surah besok 1 hari. Oke, Arafah. Iya. Teks hadisnya punya gini Bapak dan Ibu. Yauma saumi Arafata. Yauma itu menandakan waktu yang menunjukkan hari Arafah. Jadi waktu di sana adalah tanggal. Waktu di sana apa? Tanggal, bukan wilayah di mana terjadi Arafah. Paham ya Bapak dan Ibu? Sehingga ketika kita bicara tanggal, maka yang berlaku adalah kapan wilayah tersebut masuk tanggal 9 Zulhijjah. Ya, kalau pemerintah kan memutuskan 1 Zulhijjah itu tanggal 20 Juni. Maka 9 Zulhijjahnya jatuh pada tanggal 28. Nah, Muhammadiyah yang wujudul hilal ya, 1 Zulhijjahnya jatuh tanggal 19 Juni. Maka 9 Zulhijjahnya tanggal 27 Juni. Kalau kita bicara teks hadis yauma saumi Arafah. Nah, jadi teman-teman, kalau ada yang ikut dengan pemerintah, monggo berpuasa saja pada hari Rabunya puasa Arafah,
teman-teman yang meyakini wujudul hilal sudah masuk, ya monggo berpuasa Arafah hari Selasa. Ya. Jadi teks hadisnya seperti itu, karena banyak di WA itu sudah beredar video ya yang kudu sama dengan Arab Saudi, tapi teks hadisnya punya seperti itu. Yauma Saumi Arafata, hari di mana puasa Arafah. Bicara hari berarti tanggal di mana negara itu berada. Karena kalau tidak seperti itu akan ada negara yang tidak pernah ketemu dengan Arafah. Contohnya Irian Jaya itu 6 jam selisihnya ya dibanding dengan Arab. Ya, kalau waktu Indonesia Barat itu 4 jam, maaf ya. Sehingga di Irian sudah zuhur, ya, sudah zuhur, di sana berarti masih jam 6 pagi. Jam 6 pagi gitu ya. Jadi tidak ketemu. Arafahnya mulai zuhur, di Irian sudah maghrib. Ya, sudah maghrib, tidak ketemu gitu loh. Sehingga yang lebih tepat memang kapan masuk waktu tanggal di negara tersebut, itulah yang dijadikan standar 9 Zulhijjah. Di Indonesia 2 kali itu, karena cara penetapannya yang berbeda. Ada yang wujudul hilal, ada yang imkanur ru'yah. Kalau imkanur ru'yah standarnya harus minimal 3 derajat. Kalau wujudul hilal berapapun itu asalkan sudah terbenam matahari dan hilal berada dalam di atas garis ufuk, walaupun 0, sekian derajat itu sudah bisa masuk bulan. Nah, itu untuk menjadi penenang kita teman-teman yang berbeda puasanya dengan Arab Saudi. Enggak yang lain? Nah itu gimana? Kita kan Rabu pagi itu sholat Id, ditutup jalan ini stasiun. Nah, orang pada puasa kan? Ya tidak masalah, tidak masalah. Jadi saling menghormati makanya. Maka saran saya kalau nyembelihnya jangan hari Rabu tapi hari Kamis. Ya itu lebih baik dan lebih memuliakan saudara kita yang sedang berpuasa. Cukup Bapak dan Bapak. Jadi pesan saya apa Bapak dan Ibu, buat ini menjadi dialog dalam kehidupan kita yang menjadikan kita kuat. Sama kayak orang pakai jimat. Ini jimat saya ini kalau kita baca ini tidak mempan, bisu-bisuan Pak. Susuan. Ini jimat. Ya, ini luar biasa kalau kita ini. Nah, saya kira itu Bapak dan Ibu menjadi hal yang mencerahkan untuk kita sehingga kita bisa memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya? Oke. Monggo. Kasih mic, Mas. Udah ditutup lupa tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau di Indonesia itu sering korban itu masyarakat yang tentunya barangkali punya ibu bapak dulu berusaha atau memang tidak mampu barangkali korbannya. Terus ada beberapa yang barangkali ada niat korban atas nama almarhum itu seperti apa, karena banyak yang terjadi seperti itu di Indonesia. Nah, mungkin bisa diterangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin udah diterangkan. Makasih, pertanyaan bagus. Yang pertama yang harus kita pahami, taklif hukum itu berlaku bagi orang yang hidup.
Jadi beban hukum, beban perintah itu berlaku buat yang hidup, tidak berlaku buat orang yang sudah meninggal. Yang kedua, kalau orang meninggal tadi semasa hidupnya menyatakan keinginan untuk berkurban, maka ketika ahli warisnya mampu untuk melakukan, ya lakukan, karena itu bagian dari azam atau niat si yang meninggal dunia. Tapi hanya satu kali saja, tidak berulang-ulang. Jadi ketika dia hidup, dia pernah berucap, aku kepingin kurban, maka keluarganya yang akan melaksanakan, kalau keluarganya mampu untuk melakukan kurban. Tapi cukup hanya sekali. Sama juga kalau ada orang yang biasa kurban, ya, tapi sebelum masuk bulan Zulhijjah dia meninggal dunia, misalkan bulan Zulqa'dah dia meninggal dunia, maka keluarganya pun boleh menyembelihkan atas nama si orang ini karena kebiasaan dia berkurban, tapi cukup hanya satu kali. Karena dalam prediksi yang ada, ketika orang ini sampai Zulhijjah mesti dia berkurban. Jadi taklif itu tertuju kepada orang yang masih hidup. Orang mati tidak ada taklifnya, tidak ada bebannya. Tapi kalau ketika dia hidup orang tadi pernah menyatakan, maka ahli warisnya yang harus melaksanakan. Tapi hanya satu kali saja, ya, hanya satu kali, karena kurban itu kan tahunan sifatnya, setahun sekali. Nah, termasuk pula ini ketika ada anaknya mampu untuk berhaji atau umroh, kemudian orang tuanya tidak mampu, ya, taklif hukum itu mengenai setiap orang yang balik. Maka anak ini tidak perlu, orang tua saya dulu, ndak, dia dulu yang harus melakukan. Ku anfusakum wa ahlikum, jaga diri kamu baru keluarga kamu. Nah, kalau kita sudah lakukan, ya sudah, berikutnya adalah keluarga yang orang tua dan seterusnya. Karena taklifnya itu terbebani kepada mereka yang sudah balik posisinya. Maka jadi kebolehannya itu sebatas kalau dia mengucap ketika dia hidup, ya, keluarga yang harus melakukan. Kalau dia punya kebiasaan tahunan berkurban, ya sudah, sebelum dia kok meninggal, ya dikurbankan atas nama orang tersebut, ya. Tapi sekali lagi cuman satu kali dalam proses itu semua, karena tidak ada beban hukum di sana ketika dia sudah meninggal dunia atau sudah melewati masa berkurban. Maka Pak terus itu berlaku seperti naik gaji nggak itu? Ketika orang tua meninggal, mohon maaf. Kalau dia bernazar, iya. Andai kan nggak berucap waktu masih hidup, tidak ada beban di sana. Nggak ada beban ya? Tidak ada beban. Kalau dia berucap, menjadi tanggung jawab keluarganya. Oke?